Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya pengen membuat tutorial ya, bagaimana ini saya khususkan mungkin teman-teman asesor yang mungkin bermanfaat bagi yang membutuhkan, mudah-mudahan begitu. Jadi saya akan gunakan MyLink di Microsoft itu untuk memudahkan kita membuat dokumen itu, walaupun ini tidak seefisien dan efektif mungkin kalau dirancang betul ya, tapi kita akan gunakan dua aplikasi, yaitu satu kita butuh tabel, kita gunakan Microsoft Excel, kemudian yang satu untuk dokumennya kita akan gunakan Microsoft Word. Seperti apa? Coba kita lihat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah mencoba membuat di sini. Nah, ini ada satu file tabel ya, kalau saya mungkin saya buat listnya gitu. Nah, ini tabel yang saya gunakan Microsoft Excel. Kemudian yang satu Microsoft Word ini dokumennya. Nah, tentu pertama-tama kita harus melihat di dokumennya, ya kan, apa yang dibutuhkan. Tapi secara cepat aja karena standarnya sudah ada untuk pendokumentasiannya. Kita akan sama-sama buka di Excel-nya. Kita coba buka. Nah, ini dari isi Excel ini pastikan yang di atas ini satu baris aja ya. Dan kita gunakan di atas ini sebagai headernya dari tabel ini. Ini kayak misalnya nomor ini saya untuk pastian aja ada berapa lembaga yang kita akan visit. Kemudian NPSN dari lembaga. Sini kemudian ada nama satuan, nomor handphone kepala sekolah nanti yang bisa dihubungi. Kemudian di sini ada kepala sekolah. Nah, ini statusnya dia pengelola atau kepala sekolah, karena kalau TK bisa disebut kepala sekolah, RA kepala sekolah, tapi kelompok bermain pengelola misalnya. Kemudian ini alamat lembaga sampai ke kecamatan nih. Kemudian ini tanggal visit, sebenarnya bisa dibuat rumus juga, tapi kita akan buat sederhana aja, langsung kita masukkan tanggal, bulan, tahun, kemudian masuk satuan PAUD sama semua. Kemudian kabupaten kota yang kita visit ya kita pisahkan. Kemudian asesor sebagai asesor A, asesor B. Kemudian di sini ada NIA asesor A, NIA asesor B. Kemudian nomor tugas, ini karena sama tinggal kita kopikan aja ke bawah. Kemudian ini hari pelaksanaannya. Tadi kan ada tanggal pelaksanaan, kemudian harinya apa. Ini sebenarnya juga bisa dibuat rumus, tapi kita buat paling simpel aja karena cuma sedikit. Kita tulis aja. Kemudian bulannya juga kita tulis. Nah, tanggal dalam ini juga sebenarnya bisa dibuat rumus, tapi kasus ini tidak usah karena itemnya paling 5 berapa sedikit. Kemudian teks tanggalnya, tanggal dalam bentuk teks, ini bulan dalam bentuk teks, tahunnya. Nah, kemudian saya akan memastikan untuk guru-guru yang pasti hadir. Nah, ya atau yang ada di pembukaan dan penutupan, biasanya yang pasti gurunya, maka kita data guru satu atau ya, kemudian jabatannya, kemudian guru dua jabatannya, seperti itu. Guru tiga. Ini dimaknai sebagai siapa yang mau hadir orang ketiga juga boleh. Contohnya misalnya di sini guru tiga ini ternyata jabatannya korwil gitu ya. Yang orang keempat ini jabatannya pengawas. Kita sediakan sampai ini ada 8. Kalau nggak ada di kosong aja, nggak ada di kosong. Baik, seperti ini yang disiapkan sebagai tabelnya. Artinya apa ya, kita harus tulis terus ke bawah sampai berapa yang mau di visit gitu ya. Kalau saya sukanya setiap periode visit saya jadikan satu tabel, jadi nggak campur gitu ya. Jadi semuanya, misalnya ini bulan Oktober ya, semuanya bulan Oktober. Jadi gampang ngopi-ngopi aja ke bawah. Nanti tabelnya juga kalau mau kita visit yang lain tinggal copy saja. Seperti itu, jangan lupa kemudian kita simpan. Pastikan letaknya di mana. Kalau saya simpannya
sudah saya buatkan folder ini ya, visit 5 di dokumen ya, karena saya sudah punya. Ini pertama, kita lupakan dulu. Kemudian yang kedua, di dokumennya itu sendiri saya akan buka. Nah, ini maaf ya, dokumennya yang ini, berkas visit akreditasi. Ini saya buat ini, kita buka. Perhatikan kawan-kawan, yang pertama karena kita sudah setting ke arah tabel tadi, maka di sini ditawarkan opening this document with run the following SQL command. Nah, ini kan nanti dia akan mengambilnya select form, jadi diambil dari form tadi sheet lembar ini karena kita tidak kasih nama. Tapi kasus sekarang ini buka yang pertama, saya akan bilang tidak dulu, tidak, no. Artinya saya tidak menggandengkan. Baik. Nah, desain di dokumen nanti yang kalau yang punya saya ini sekaligus saya juga membuat ininya sih, apa ini, SPC ya. Jadi SPC-nya nanti biar maksud kita nanti bisa berganti-ganti di sini. Ini kan ada 6 lembaga apa gitu. Nah, kemudian juga di berita acara nanti yang berganti-ganti kan ini hari Jumatnya, bulannya gitu ya. Kemudian nama lembaganya. Nah, ini maksud kita nanti bisa berganti terus gitu. Nah, kemudian daftar hadirnya juga begitu. Nah, seperti ini. Nah, langkah-langkah apa yang kita lakukan di Word? Yang pertama, kita akan gunakan fasilitas My Links. Perhatikan di main menu, ini di atas sendiri ada nama My Links. Kita klik. Nah, di sini kan tidak aktif karena tadi tidak saya konekkan dengan tabel. Bagaimana mengaktifkan? Yang pertama harus kita konekkan dulu dengan datanya. Di sini kita gunakan di select recipients. Nah, ini ya. Saya klik panahnya, nanti ada 3 tipe kan. Mau membuat baru atau membuat dari outlook ini juga boleh. Tapi karena kita sudah siapkan, maka kita akan menggunakan ini, use and exiting list. Begini, karena kita sudah punya tabelnya tadi dengan Excel, kita cari, kita tunjukkan filenya. Tadi saya simpan di dokumen, kemudian di visit 5 ini. Nah, ini kan ini yang saya gunakan tadi, pastikan. Kemudian kita open saja. Nah, di sini kawan-kawan, ini nama sheet-nya. Kalau Excel itu kan sheet-nya bisa banyak. Nah, kita yang pakai sheet pertama dan di sana hanya ada 1 sheet, maka yang muncul hanya ini. Kita oke. Nah, ini sudah gandeng. Seperti apa cirinya gandeng? Kita lihat lagi di menu My Link. Nah, seperti ini jadi sudah aktif. Ya, tadi kan nggak aktif. Kita perhatikan di atas ini ada record namanya. Ini 1, ini berarti record pertama. Kemudian nah, di sini ada record kedua. Ini sebanyak tadi baris-baris yang ada di tabel tadi. Record 3, record 5 ya, sampai 5. Ini kita siapkan. Kalau kita perhatikan di mana sih gandengnya? Nah, di sini kawan-kawan. Misalnya tiba di nama satuan gitu kan. Boleh saya akan buka juga Excel-nya biar nanti mudah mudah menjelaskannya. Nah, ini hanya read only karena lagi digunakan di dokumen, nggak apa-apa. Nah, di sini teman-teman kita perhatikan di row 1 ini semuanya menjadi header di Word. Kalau di sini nampak di My Links, kemudian insert made field. Nah, di sini sudah nampak ini. Semua yang ada di sini ini adalah header yang ada di tabel data di Excel tadi. Nah, ini bisa kita insertkan di dokumen. Contohnya, misalnya ini kan ada ini nama satuan gitu ya, ini nama satuan. Ini didapat dari mana sih? Ini sebetulnya tadinya kan kosong. Ini kosong. Tentunya tadinya adalah kosong. Saya hapus ini. Oke.
Nah ini tadinya kosong seperti ini. Ini kan mau pergi kemana? Ini ke kesatuan gitu kan bisa. Nah karena kita memasukkan di sini, kita tinggal ngambil dari sini. Fieldnya ini nama satuan. Ini nama satuan. Kemudian kita akan masukkan ada kabupatennya aja ya. Saya ini di Boyolali gitu kan, kabupaten. Nah kita ambil nama kabupaten, kabupaten kota. Baik, nah nanti akan muncul. Kemudian tanggal visitnya ini juga diambil dari tanggal visit tadi. Di sini ada tanggal visit ya sama. Karena saya sudah lakukan seperti itu. Nah teman-teman, selanjutnya kalau kita mau melihat isinya atau resultnya, ya kita di previewnya ini diklik aja. Di atas ini ada preview. Nah ini nampakkan. Misalnya nih di ke TK Kebak 01 Kabupaten Karanganyar gitu ya. Tanggalnya juga muncul isinya. Nah ini yang kita maksud. Ini semua yang sudah kita insertkan di bawah akan menyesuaikan. Nah ini semua, termasuk guru-guru yang ada tadi muncul di sini. Ini kalau misalnya kita tidak munculkan nilainya kan, saya tutup nilainya ya. Di mailing nilainya saya tutup. Nah ini sebenarnya kan ini yang kita isikan tadi. Feed ini. Nah ini asesor P, guru-guru. Nah ini yang kita insertkan di sini. Gitu ya. Karena kita mau lihat isinya ya. Nanti ini kan lembaga 1 contohnya. Ini kan kemudian nanti kalau kita mau ke lembaga 2 ya kita tinggal ini pergi ke rekod 2, lembaga ketiga, rekod ketiga. Dan selanjutnya sampai ke 5. Kembali ke 1. Seperti itu menggandengkannya. Nah, hal penting berikutnya adalah mengeprint. Karena kalau sebetulnya kalau semua rekod langsung mau di print, kita bisa gunakan yang ini. Ini ada print dokumen. Tapi karena kita ngeprintnya, kalau saya sukanya sih per lembaga aja. Jadi nggak numpuk-numpuk gitu ya. Dan karena setiap page-nya ini jumlah halamannya yang kita print ini kan berbeda-beda kebutuhannya. Maka saya suka menggunakan printnya ini dengan print yang kita pilih aja. Contohnya ini ya. Nah, karena ini kan cuma 2. Nah, kita butuh 2. Copy 2. Kemudian kita pakai current page aja. Print current page. Nanti yang akan ke print kan cuma ini. Nah, kemudian kalau selesai, nanti kita berpindah misalnya untuk apa ya? Untuk berita acara ya kita aktifkan di sini printnya print current page juga yang sudah di ini. Karena berita acara kan butuh asesi 1, kita masing-masing 2 asesor, maka kita print 5 kali. Nah, gitu. Begitu teman-teman, mungkin ini bisa membantu. Jangan lupa kita simpan kalau ada perubahannya, kita save. Seperti itu, ini kita save. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana membuka yang kedua kali. Kalau pertama kali tadi kan seperti itu. Selanjutnya kalau bukanya, kalau datanya ini sudah betul, nah kita bukanya tinggal buka yang ini dokumen yang kita buka. Kemudian kita gandengkan. Nah, ini kan ada ini. Open this document will run the following SQL command. Nah, ini kan ada perintah yang ngambil dengan bahasa SQL. Ini select bintang from, ini bahasa SQL. Jadi kita akan mengambil, menyelect ya, memilih keseluruhan dari form yang ada di sheet data tabel tadi yang namanya lembar 1. Data from your database will be placed in the document. Do you want to continue? Ya, kita mau masukkan ya kita yes. Artinya kita gandengkan. Nah, ini sudah gandeng teman-teman. Sehingga nanti permainan kawan-kawan tinggal main di sini. Oh iya, saya mau ulang rekod 1, rekod 2, rekod 3. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya lakukan ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.